Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Jelang Anovaso. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa sehat dan selalu senang belajar. Apakah Anda siap belajar hari ini? Oh, tentu siap. Harus semangat, dan terus semangat. Bidang fisika, jika dalam sekolah menengah lebih banyak berisi aspek pengetahuan yang siap langsung diajarkan kepada siswa. Namun di tingkat perguruan tinggi, Anda telah melalui tahapan-tahapan yang tidak hanya menjadikan Anda penikmat sains, tetapi Anda juga disiapkan menjadi orang yang melakukan kajian-kajian terhadap sains. Ibaratkan seorang musisi tidak hanya mencapai tujuan untuk berdiri di atas panggung, tetapi seorang musisi juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membosankan, dalam tanda kutip, karena dia juga harus menulis lagu, setiap hari harus berlatih. Demikian pula seorang mahasiswa yang menempuh program studi fisika, tentu dia harus melakukan semacam latihan, berupa latihan soal-soal maupun banyak latihan penerapan tentang fenomena-fenomena fisika yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini terkesan membosankan, tetapi apabila dinikmati, Anda akan berada di sebuah panggung besar. Nah, panggung itulah sebuah prestasi Anda dalam menempuh mata kuliah ini. Pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai metode image atau lebih dikenal dengan nama metode bayangan. Metode bayangan ini digunakan untuk menghitung potensial di suatu titik akibat adanya muatan dan sebuah plat yang digrounding atau dibumikan sehingga potensialnya nol. Mari kita simak penjelasan berikut. Metode image atau kita biasa sebut sebagai metode bayangan ini harus mempunyai dua syarat. Yang pertama adalah adanya muatan, dan yang kedua adanya plat yang digroundkan atau dibumikan. Bagaimana maksudnya? Maksudnya harus kita gambar terlebih dahulu. Adanya muatan kita gambar di dalam koordinat kartesian atau koordinat x, y, z. Seperti ini koordinat x, koordinat y, dan koordinat z. Kemudian pada jarak d dari pusat itu terdapat sebuah muatan plus Q, dan di bidang XY kita bisa gambarkan seperti ini bidangnya. Terdapat sebuah plat yang dibumikan atau digroundingkan. Nah, plat yang digroundingkan ini, ingat kalau segala sesuatu itu digroundingkan, maka dia mempunyai potensial sama dengan 0. Bagaimana gambaran sederhana dari metode image ini? Ketika ada sistem yang memenuhi syarat itu, maka kita bisa menganggap bahwa dalam posisi koordinat kartesian ini kita bisa menggambarkan sebagai X, Y, dan sumbu Z. Seolah-olah ada satu muatan yang mana arahnya berbeda. Kalau yang muatan yang asli atau plus Q ini berada di sumbu Z D. Kalau bayangannya atau kita sebut min Q berada di sumbu Z min D. Selanjutnya kita akan buktikan mengapa metode image atau metode bayangan ini betul. Kita akan buktikan bersama-sama. Bagaimanakah pembuktiannya? Yang pertama, kita tentukan dulu potensial yang ditimbulkan oleh muatan plus Q dan bayangannya, yaitu muatan minus Q. Umpamakan di sini terdapat di suatu koordinat sembarang terdapat sebuah pengamat atau titik pengamat yang kita ingin tahu di situ potensialnya berapa. Maka kita tentu menghitung jaraknya terlebih dahulu.
yaitu jarak dari plus Q dan jarak dari min Q atau bayangan muatan. Perlu Anda ketahui bahwa bayangan muatan ini sebenarnya tidak ada. Dia ada sebagai pemisalan ketika sebuah sistem memenuhi dua asumsi yang saya sebutkan tadi. Nah, jarak dengan plus Q kita tulis sebagai R plus, jarak dengan min Q kita tulis sebagai R min. Kemudian sekarang kita bisa menuliskan R plusnya berapa sih? R plus sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z min D kuadrat. Karena ini adalah Z ya, tetapi dia karena posisinya berjarak D dari titik pusat, maka Z itu harus dikurangkan dengan D. Sedangkan R min nilainya adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z plus D dikuadratkan. Dari sini kita bisa menentukan nilai V, di mana V pada persamaan awal dinyatakan dengan 1/4 pi epsilon 0. Di sini ditambahi dengan faktor pi per R. Nah, karena R-nya itu sudah ditentukan, maka kita bisa menulis. Nah, di sini karena ada dua buah Q, maka kita bisa menambahkan Q, yang ini plus, yang ini min, dibagi R. Yang ini adalah R plus dan yang ini adalah R min. Kita uraikan V sebagai fungsi X, Y, dan Z menjadi 1/4 pi epsilon 0. Di sini kita berikan tanda kurung. Q kita masukkan nilai R plusnya, akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z min D kuadrat, dikurangi karena nilai Q plus itu Q, nilai Q min itu min Q, maka kita bisa menuliskan di sini tandanya minus. Ini Q, akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z plus D dikuadratkan. Kita akhiri dengan tanda kurung. Inilah nilai V atau potensial apabila kita menganggap adanya bayangan dari sebuah muatan di atas plat yang dibumikan. Persamaan ini memenuhi ketentuan bahwa V sama dengan 0 ketika Z sama dengan 0 dan V mendekati 0 ketika nilai dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat lebih besar dari D kuadrat. Ini juga sebuah asumsi yang kita gunakan untuk membuktikan metode ini. Selanjutnya kita akan membuktikan lagi apakah metode ini betul dengan menggunakan teori induksi muatan permukaan. Kita tahu kalau ada muatan tertentu, maka dia bisa menginduksi sebuah permukaan yang berada pada jarak tertentu dari muatan tersebut. Bagaimanakah induksinya itu terjadi? Mari simak penjelasan berikutnya. Rapat muatan permukaan dinyatakan dengan notasi sigma sama dengan minus epsilon 0 dou V per dou N. Dou V per dou N ini merupakan turunan potensial terhadap sembarang koordinat. Karena
posisi muatan berada pada koordinat Z, maka dou V per dou N dapat ditulis menjadi dou V per dou Z. Dengan Z sama dengan 0 sebagai batas. Artinya kita bisa tulis ulang, sigma sama dengan min epsilon 0 dou V per dou Z. Dimulai dari Z sama dengan 0. Kemudian kita mencari nilai dou V per dou Z. V-nya kita sudah dapatkan. Kita sebut ini persamaan 3.9. Kita mencari nilainya dou V per dou Z. Kita langsung saja bahwa ini akan bernilai 1 per 4 pi epsilon 0. Kita gunakan kurung kurawal. Min Q Z min D per X kuadrat Y kuadrat Z min D kuadrat pangkat 2 per 3 ditambah Q Z plus D X kuadrat plus Y kuadrat plus Z plus D kuadrat pangkat 3 per 2. Dengan demikian kita bisa menulis sigma, kita berdasarkan persamaan di atas, epsilon 0 di sini akan tereliminasi dengan epsilon 0 di sini, ya. Kemudian yang di dalam kurung ini sedemikian rupa akan tereduksi menjadi sigma suatu fungsi yang bergantung kepada X dan Y sama dengan min Q D dibagi 2pi X kuadrat plus Y kuadrat plus D kuadrat pangkat 3 per 2. Kita sebut ini sebagai persamaan 3.10. Setelah kita mengetahui rapat muatan permukaan, kita bisa mengetahui muatan permukaannya, atau kita sebut sebagai Q besar, yaitu integral sigma dA. dA ini merupakan komponen luas kita bisa menulis sigmanya tetapi dalam fungsi jarak, bukan dalam fungsi X dan Y. Kita bisa tulis kembali sigma R min QD dibagi 2pi R kuadrat plus D kuadrat pangkat 3 per 2. Bagaimana persamaan 3/10 bisa berubah menjadi persamaan ini? Itu bisa dipahami karena sebelumnya kita menggunakan dA yang mana terdiri dari komponen X dan komponen Y. Kita merubah menjadi R. Kalau R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, maka dA sama dengan R dr d theta. Ini berubah sedemikian rupa hingga menjadi rapat muatan seperti ini. Apabila kita masukkan ke dalam persamaan muatan, maka kita tahu ada dua koordinat ya, yaitu R dan theta. R batasnya antara 0 sampai tak hingga, theta batasnya antara 0 sampai 2pi. Kita masukkan sigmanya min QD dibagi 2pi R kuadrat plus D kuadrat pangkat 3 per 2 R dr dan d theta.
Atau jika kita menyelesaikan integralnya, didapatkan hasil QD per akar R kuadrat plus D kuadrat dengan batasan antara 0 sampai tak hingga. Jika kita menyelesaikan ini, maka didapatkan nilai Q sebesar min Q. Artinya, terbukti bahwa ketika ada plat dengan potensial 0, di atasnya ada muatan dengan nilai plus Q, maka muat rapatan terinduksi itu akan sama dengan min Q. Dianggap bahwa gambar 1 ekivalen dengan gambar 2. Maka kita bisa sebut dari hasil ini bahwasanya metode bayangan ini terbukti. Selanjutnya, setelah cukup terbukti bahwa metode bayangan ini betul, maka metode bayangan ini dapat kita gunakan tidak hanya untuk membuktikan muatan pada plat yang terbumikan, tetapi untuk menghitung gaya kolom yang ditimbulkan oleh sebuah muatan di atas plat yang dibumikan. Kita sudah tahu bahwa metode bayangan ini sudah valid atau kita sebut sahih. Dengan demikian, untuk menghitung gaya dan kerja dapat menggunakan metode bayangan. Karena jika kita menggunakan kasus aslinya, akan sangat kesulitan untuk merumuskan, untuk membuat persamaan. Bagaimana gaya dan kerjanya? Ketika sudah diketahui konfigurasi ini seperti dua buah muatan yang berpisah dengan jarak kedua muatan ini adalah 2D, maka gaya bisa kita tuliskan sebagai min 1 per 4 pi epsilon 0. Kemudian ada dua muatan, maka kita tulis Q kuadrat per R kuadrat. R-nya adalah 2D kuadrat pada arah sumbu Z, karena F ini merupakan sebuah vektor. Bagaimana dengan kerjanya? Kerja dilambangkan dengan W. Jika ini benar-benar dua buah muatan yang terpisah pada jarak 2D, maka W sama dengan min 1 per 4 pi epsilon 0 P kuadrat per 2D. Dengan catatan, ini adalah nyata dua buah Q terpisah pada jarak 2D. Namun dalam kasus ini Q minus Q ini bukanlah sesuatu yang nyata, namun hanya berupa bayangan. Sehingga persamaan W untuk kasus ini bukan yang ini, tetapi masih harus dibagi 2, sehingga menjadi 4 pi epsilon 0 Q kuadrat per 4D. Ini adalah persamaan kerja. Akan kita buktikan apakah persamaan ini betul. Sekarang akan kita buktikan menggunakan pendekatan integral F dengan komponen panjang. Kita berikan dari posisi tak hingga posisi D. Kita bisa tuliskan variabel yang tidak bergantung kepada panjang 4 pi epsilon 0. Integral dari tak hingga sampai D Q kuadrat per 4Z kuadrat dz akan sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 min Q kuadrat per 4Z dari tak hingga sampai D menghasilkan min
1/4pi epsilon 0 Q kuadrat per 4D. Ini adalah nilai W. Dari sini kelihatan bahwa persamaan yang telah kita buat sebelumnya valid atau sahih. Demikianlah pembuktian bagaimana metode image atau metode bayangan ini digunakan. Selebihnya kita akan lanjut di video berikutnya yang membahas tentang contoh soal dan penerapan metode image ini dalam kasus-kasus untuk memecahkan masalah listrik magnet. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.